tiga golongan la turaddu, tidak akan terhalang dakwatuhum, doa-doa mereka. Kalau kita ingin doanya makbul, tidak terhalang, ya, yang pertama jadikan diri kita pemimpin yang adil terhadap badan kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita. Nanti di yaumil qiyamah jadi saksi kita berusaha untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Ketika pemimpin yang adil, doanya tidak akan terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 turunan yang nyeri hati gitu, nyeri moal benang. Itu penyanyi kabeh ya. Ada hakikat, ada syariat. Doa yang tidak terhalang diantaranya doa orang yang terzolimi. Karena coba Ustaz. Tapi ketika kita melibatkan Allah, berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, nanti di yaumil qiyamah jadi saksi kita berusaha untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Ketika pemimpin yang adil, doanya tidak akan terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi galak ya gara-gara didinya sih ngadeketan wae nah. Salah di wae. Kobul tesi eta mah. Si tesi Sri Mulat si kobul. Bagaimana doa pemimpin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita memilih pemimpin yang tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam hadis ini riwayat Ahmad atau Broni, ya. Di antara doa yang tidak terhalang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama imamun adil. Adil itu kalau bahasa Arabna menempatkan sesuatu pada posisinya, pada tempatnya. Itu adil namanya. Termasuk susuguh. Jamaah jeung bintang tamu kudu beda ieu. Lamun sarua susuguhna berarti tidak. Oh, dua. Ya. Tah ieu sieuna loba jigana we. Ayo sok. Kalau tidak adil, tidak ini Pak. Kopiah walaupun murah tidak bisa disimpan di kaki. Ya. Kalau simpan di kaki tidak adil, tidak bisa menempatkan sesuatu pada posisinya, disimpan aja di kepala tuh kopiah. Sepatu, sendal, Bapak beli sendal yang mahal 3M. Lihat deh, 5.550. Benar 3M 5.500. Walaupun mahal, masa sepatu disimpan di kepala adil tuh? Tidak. Kalau kita ingin doanya makbul, tidak terhalang, ya. Yang pertama jadikan diri kita pemimpin yang adil terhadap badan kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita. Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala melihat masyarakat yang beriman, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Keberkahan. Bagaimana kalau kita keberkahan milihna gara-gara sesuatu, gara-gara fulus, gara-gara sesuatu? Nah, eta dikembalikan kepada kita masing-masing. Maka yang pertama, pilihlah pemimpin yang adil itu minimal mirip-mirip punya sifat 4 seperti sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, naon tah? Amanah. 2, fatonah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, sidik. Pilih di antara berapa orang ya? Iya. Tilu pasangan, tilu pasangan ya. Pilih tah. Milihna bukan karena nafsu, bukan karena partai,
Bukan karena bendera, tapi karena Allah. Sesuai dengan ikrar dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kenapa? Karena kalau tidak melibatkan Allah, mulut mah gampang, Pak. Yang dulu mencibir seseorang karena sudah jadi masuk ke koalisi, jadi mengagung-agungkan sekarang mah. Ayeuna, bagus. Kita goreng patut dong gitu. Mulut mah gampang, Pak. Dalam surat Al-Baqarah tuh Masya Allah ingat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak yang ngomong manusia, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada yaumil kiamah. Teman-teman kita semuanya anggut. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Cek Allah bohong hati maneh. Iman-iman. Tapi di mulut doang. Tapi perilaku dan hati mengkol. Gitu bahasana. Manusia iman. Tapi cek Allah bohong maneh hatena goreng patut. Ya. Apalagi kalau misalkan yang hatena goreng patut itu yang paling berbahaya, Pak. Kopiahnya sama, sarungnya sama, masuk. Nah, alhamdulillah, salam. Tadi geser, nggak apa-apa sini. Nggak apa-apa geser. Saya geser. Terus. Ayo. Iya karak hiji soalnya iya. Tapi ke jam 12 kajian siap? Kajian jam 12? Iya anu we soalnya iya. Urang gogorokan we nginum can. Ayo. Masya Allah. Tah ya deh. Jadi yang pertama imamun adil. Bagaimana kita akan mendapatkan imamun adil? Yang pertama kita milih karena Allah sesuai dengan doa atau ikrar dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti di yaumil kiamah ditanya, mana milih saha? Si anu gara-gara naon? Mirip sifat Rasul ayat 4. Yang pertama amanah. Oh, terpercaya, jujur ya, jelema ya. Nu kadua fatona, pintar. Nu katilu tabligh, menyampaikan yang benar, yang hak. Bukan hanya lisan doang, tapi perbuatan dicontoh. Lisan ongko perbuatan sejalan, gitu. Nuka opat sidik, oh masya Allah, dengan jujur, benar. Nah, tidak menyebutkan salah satu, soalnya live di sini, kayak orang benar bawa seru, kayak, ya, ini mengarahkan sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Bapak mohon maaf mencari imam masjid. Bukan gara-gara sorban panjang. Percuma sorban panjang kalau bacaan beletak-beletuk. Sirotol kurang kandal. Sirotol kurang kandal. Sirodol nama kandal teuing maneh. Sirodol. Ya. Tidak jadi patokan sorban panjang. Sekarang makan calon-calon itu sekarang pakai sorban, pakai kopiah ke masjid, rajin. Gus jadi we masjid di kuncian. Ya. Tuh. Bapak cari imam masjid bukan gara-gara gantengnya, bukan. Bukan gara-gara putih, bukan gara mohon maaf sorban bagus, bukan. Yang penting bacaan. Kang Mus, eta cenah aya budak ngora, aya anak muda. Kemudian ada yang sepuh, bacaannya sama, pilih yang mana? Pilih yang sepuh. Kenapa? Karena sudah makan asam garam. Kenapa makan asam garam? Bukan penyakit darah tinggi. Berarti nggak ada ruyah soalnya. Oh iya, pakai iya mah. Berarti pengalaman lebih banyak. Jam terbang tinggi, iya. Anak muda bagus baca anak. Yang sepuh kurang bagus baca anak. Jangan pilih yang sepuh, tapi pilihlah yang anak muda yang bacaannya bagus. Al-balad la uqsimu bihadzal balad. Pantulin karena kol lain kol buntung, kholah. Ya. La uqsimu bihadzal balad. Enakan teu?
Enakeun, tapi salah tuh. Salah, muni bolo. Ayo, pilihlah imam yang pertama anu bacaanna benar. Yang punya etika yang kedua. Jangan gara-gara imamnya khori, ngimaman di Al-Munawwaroh, di Nurul Anwar, ya di Al-Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Tawa maghrib baca nu kitu. Paling assalamualaikum mau usah saha tuh. Murotal we nya banyak. Nah, makanya siapa tukangan wae. Kulo jeung lami jeung dan wailul daripada si abang ngajengkang teh nyalahkeun urang ke. Wailul likulli humazatil. Yang punya etika yang pertama yakni yang punya bacaan fasyih. Jangan gara-gara punya jabatan di mana di satu instansi tinggi tapi dipakai imam sirodol tuh namanya. An'amta, bacana alif heula baru ain. Jangan an'amta, salah. Apalagi ain kabeh. An'amta. Capek imam nu kitu mah. Dengan ilmu nu pinter eta ngaranna fatona. Ya pinter. Ya, contoh yang kedua berakhlakul karimah. Ya, imam itu lain sombong pakai sorban, pakai jubah, lain sombong, adab. Sok diawali dengan adab. Rasul diutus lain untuk memintarkan masyarakat umatnya lain. Li utammima makarimal akhlak. Akhlak kepada Allah gimana? Bacaan imam coblos nomor 5 dari partai anu eta makmum kumaha urusan eta. Wah, partai mananya itu? Teu beres. Beradab, pakai pakaian nu rapi. Nah, setelah adab masuk, baru adab dalam sholat, rukuknya pelan-pelan, sujudnya pelan-pelan. Ilmu, Pak. Ya, ini pemimpin adil ya. Ketika dalam sholat, Bapak misalkan salah satu ditakdirkan jadi imam. Itu masjidnya luas, ke kanan dan ke kiri luas. Komandannya imam. Allahu Akbar. Ngikut makmum. Sami Allahu liman hamidah. Terjadi Pak. Ketika tahiyat rakaat pertama, setelah sujud terakhir bangun. Masih apal tuh, belum ada pikiran makmum. Allahu Akbar, pada berdiri. Kemudian rakaat kedua Allahu Akbar, tahiyat dong. Allahu Akbar, rakaat ketiga Allahu Akbarnya sama. Harusnya berdiri, imam langsung Allahu Akbar, mulai bimbang Pak. Berdiri apa duduk? Berdiri apa duduk? Bagaimana? Cara mengantisipasi makmum yang seperti itu? Kasih kode agak panjangan dikit. Ketika sujud terakhir rakaat ketiga panjangin Allahu Akbar. Ilmu. Coba kalau misalnya Allahu Akbar itu nu sujud ngileuk heula ka dia. Iya. Ini rangtung tuh teh. Tuh imam harus peka. Sebelum takbir itu kan disunahkan nengatul ke belakang ya. Sawu sufu fakum. Itu asam urat, darah tinggi. Dong baca surat Al-Baqarah di awal sampai ke 170. Imam adil. Nah, ketika kita mendapatkan imam adil, kepala keluarga adil, badan kita adil terhadap badan kita, insya Allah doanya tidak akan terhalang pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, was-shaimu hina yuftiru wa da'watul sehingga berbuka. Oke, pas maghrib bukannya lain pas zuhur lain. Was-shaimu hina yuftiru. Ketika orang tua terdahulu, termasuk orang tua saya, dua-duanya udah almarhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ketika ingin anaknya lulus sekolah, ingin anaknya pintar ngaji, ini yang dilakukan, puasa. Kalau bahasa Inggrisna mun hayang perah kudu perih eta. Inggris lain eta teh. Soalnya itu aya kunci Inggris di urang.
Mun hayang boga peurah kudu peurih. Peurihna naon? Tah karasa. Ya Allah, urang lapar teh bala-bala bisa didahar ku urang. Bubur teng 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 bisa ditahan ke urang. Kunaon maneh nahan? Ridho urang ngadoa ka Allah. Gara-gara ieu tah ngamalkeun ayeuna Pak. Ketika doa kita tidak mau dihalangi, terhalang atau ingin doa kita makbul. Yang kedua kata Rasulullah SAW, yakni puasa saum. Dulu saya di Dengklok punya babaturan sakti. Cuma megang terminal. Kenapa bisa sakti? Badannya kecil Pak, puasa terus. Kalau bahasa Inggrisna di kadek tenerak gitu Pak. Saya pernah puasa ya 7 hari. Karena perih beuteung. Maneh mah 3 poe gitu tah. Ditanya ketika sudah dilakukan puasa 3 hari, ini buat tidak nerak di kadek lain. Bukan. Jeung naon puasa? Kan hati orang murugul Pak hatena. Ya rada bandel. Buat apa saya puasa kalau tidak nerak, tidak tenerak di kadek gitu bahasa gitunya. Apakah tenerak ditembak? Bukan. Aduh jeung naon atuh Bah? Apa jawaban Pun Aki? Ilmu salamat. Istilah gini. Kalau tenerak di kadek ya enggak mempan dibacok, berarti masih punya musuh. Gitu. Kalau tidak mempan ditembak, berarti masih punya musuh gitu. Maka ilmu salamat itu ilmu hikmah. Kemanapun masuk. Tah, berarti mohon maaf usia kebajikan, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu lingkungan yang menggiring kepada kita mendapatkan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan doa. Puasa. Mintalah kepada Allah, ud'uni, lewat apa? Sambungkan Al-Qur'an dengan hadis. Ketika kita berdoa, ud'uni astajib lakum, ada satu saat ketika doa kita tidak terhalang, as-shaim was-shaimu hina yuftiru. Ya, puasa dari subuh sampai maghrib. Dan jangan sampai kita mendapatkan lapar dan dahaga saja. Puasa tapi ngomongkan batur. Apalagi ngomongkan ustad kok segitu cina. Gagal saudara-saudara. Berjaga puasa mulut, puasa mata, puasa telinga, termasuk puasa hati. Insya Allah mulut kita ketika berdoa kepada Allah tidak terhijab, tidak terhalang. Yang terakhir, jam salapan saya mau kontraknya jam lebih ke jam salapan ya. Ini yang paling berbahaya Pak. Tuh nepi ka harudang. Sut coba suting itu. Yang panas ya suasana ya, panas gara-gara kobul ya lah. Yang ketiga, nih yang paling berbahaya Pak, ini hablum minanas. Hablum minanas yang apa nih? Yakni wada'watul mazlum. Doa yang teraniaya, terzolimi. Mana sih? Malaran. Jangan pernah berhubungan dengan aku. Aku kan orang kaya. Di depan ketawa, tapi kita nggak tahu sepertiga malam dia menempelkan jidat dan berdoa kepada Allah. Doa yang terburuk untuk orang yang tadi. Doanya ini Pak. Wada'watul mazlum. Doa yang orang teraniaya. Banyak orang yang teraniaya menjerit kepada Allah. Rob. Dan doa itu nggak usah nggak selalu digedein. Kereteg hati pun sudah doa tuh. Ya. Doa. Dulu di sana di Pun Aki di tempat kelahiran, musolanya itu geribig. Mungkin Bapak udah pernah ngalaman geribig, tahu what the meaning geribig? Bambu digeprek itu dulu musola gitu Pak. Kalau masuk musola itu kan panggung kereot ya gitu ya. kereot. Walaupun sederhana, itu sebelum maghrib itu sudah gugorowokan anak-anak tuh.
eling-eling dulur kabeh ibadah ulah sampoleh berang penting ulah waleh bisina kaburu paeh nyebut paeh nonton ka dia tuh bari molotot ya. Kenapa kaburu paeh kaburu mati? Takut nanti ucapan kita ada yang menyakiti terhadap orang lain. Maka nilai silaturahmi ini bagus sekali, Pak. Jarang kita bertemu, tapi di majelis kita bisa bertemu. Ngopi deh. Oh, dua deh caina. Perang sana partai gembul. Kajen ngabedakan. Adil, yang ngaranna adil. Ya. Diberi bendera ongko. Ya, Masya Allah. Tengan. Yang masih hidup, ketika umat Islam yang masih hidup melewati pemakaman, sebenarnya itu yang sedang ditunggu-tunggu orang yang sudah meninggal. Kenapa bisa seperti itu? Umat Islam yang beriman ketika melewati pemakaman tenyanyi, tidak gogorowokan, mengucapkan apa coba? Doa assalamualaikum ya ahladiyah. Itu yang ditunggu-tunggu oleh orang yang meninggal, itu umat Islam. Nah, termasuk kita kalau misalkan masih hidup, berarti jangankan ke orang yang hidup, yang sudah meninggal pun kita bermanfaat. Tapi ketika kita lisan yang menjolimi terhadap orang lain, ketika orang lain itu sakit hati terhadap omongan kita, itu bahayanya luar biasa. Ambil pelajaran usiakum ajmain. Saya ketika sering lewat ya, kalau misalkan saya subuh-subuh nih, sering di Masjid Sirnabaya, Blok P, Perumnas, kemudian di Resinda, kemudian di Annaba, di Alisad tenang Pak, di Alisad siapa ya? Minggu kedua siap. Ya, Abah ta member tetapna ya. Bari nyang hunjar ngadahar bala-bala bah ya. Masya Allah tengan. Nah, jadi menyempatkan terus bersilaturahmi. Ketika silaturahmi absus salam. Takut nanti ketika ada lisan pribadi yang menyuat atau menyobek hati seseorang bisa terhapuskan. Maafin. Soalnya ngeri. Di antara doa yang tidak terhalang, di antaranya doa orang yang terzolimi. Lihat sekarang di medsos, Pak. Ya, kemudian di pembicaraan di talk show, Masya Allah, kalau misalkan saya dengarnya malu sendiri gitu. Tanjak tunjuk, saling menghardik, saling apa, harus elegan. Kenapa? Pilihlah pemimpin yang elegan, cara ngomongnya, cara berperilakunya sesuai dengan aturan anjuran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih imam yang seperti ini. Jangan imam buru-buru bacaan, buru-buru sujud, buru-buru gerakan. Kenapa? Karena ada peribahasa capek gawe teka pake. Nah, termasuk mohon maaf ajmain, yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Maka carilah pemimpin yang adil sesuai dengan ilmu kita, bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena sesuatu, maka semuanya karena Allah. Yang kedua, ketika kita ingin doa kita bahasa orang manjur gitu, tidak terhalang puasa ya, Masya Allah. Dan yang ketiga, jaga lisan. Kalau bahasa kaidah bahasa Arabna, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatannya manusia tergantung dari menjaga lisannya. Punten usiakum ajmain, Pak. Dipukul oleh tangan 2 hari sembuh. Tersobek oleh pisau 1 minggu dibawa ke rumah sakit kering. Tapi ketika tersobek oleh lisan, 7 turunan yang membuka punggih. 7 turunan yang nyeri hati gitu, nyeri moal benang. Itu penyanyi kabeh mah ya. Dibawa nyanyi teh. Tuh, bahaya. Eta nepi ka muncul panyeri yang nyeri bunga panghijing manehna. Kenapa? Bukan karena pisau, karena lisan. Ketika sudah sakit hati, segala cara akan ditempuh oleh manusia. Ketika dia berbisik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berbisik ke bumi pelan-pelan.
Tapi ketika berbisik ke buminya, doa yang buruk, yang mendengar, ya, yang maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kau berbisik ke bumi, aku maha mendengar. Kenapa? Nyeri rob aing ku jelema eta, nyeri hati aing mah. Tah, hati-hati usyukur bijmain. Maka 3 hal ini ambil pelajaran untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, jadilah diri kita imam yang adil terhadap tangan kita. Saling memberi, ya, saling menjaga, ya, berada di sesuatu yang membuat kita bahagia dunia wal akhirah. Perbanyak amal soleh, jangan perbanyak amal salah. Yang kedua, ya, berpuasa, ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Senin kah, Kemis kah, Daud kah, puasa hajat kah, puasa wadahlan misalkan gitu kan. Nabi kan wadahlan puasa Senin, ya. Senin lahir kami itu. Ya Rasul, kenapa puasa Senin? Kelahiranku. Wah, gitu. Bersyukur ke Allah, ya. Banyak yang di Rajab, bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal soleh. Dan yang ketiga, jaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia tergantung dari menjaga lisannya. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan, punten usyukur bijmain, ambil pelajaran. Lidah ini tidak bertulang. Coba. Tapi kenapa dijaga oleh gigi yang kokoh? Kemudian bibir yang kokoh, 2 penjaganya. Artinya ketika sebelum keluar harus melewati gigi dulu yang kokoh disaring, kemudian bibir yang kokoh disaring baru keluar. Maka lisan ini perbanyak, kata Rasul. Terakhir, ya Pak, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah puasa, saya sudah gitunya. Apa yang harus kami lakukan yang paling penting? Apa kata Nabi? Hendaknya lidahmu senantiasa basah karena menyebut asma Allah. Zikir di motor, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Saya kalau di motor tabarok minimal Pak. Waqiah lain waedoh, ya. Waqiah, ya. Kemudian amma yatasaalun, teu apal kulhu. Teu apal kulhu, alif ba ta sa gitu naon. Manya bismillah acan teu bisa. Alif ba ta sa. Supaya terjaga Pak lisan gini. Hendaknya lidahmu senantiasa basah karena menyebut asma Allah. Alhamdulillah jam 9 lewat. Resume. Rangkumannya, yang pertama, doa itu ibadah. Yang kedua, kalau kita tidak mau berdoa, berarti termasuk golongan orang yang sombong. Ya. Kalau misalnya kita berdoa, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berdoa pasti ada yang geremeng hati ira sih dikabulna cenah ieu. Dikabulna. Nah, aya saringana ieu. Ada 3 hal doa itu tidak diijab atau tidak terhalang. Yang pertama, doa imam adil. Orang adil terhadap nih cincin Pak adil Pak nih. Cincin adil, jam adil, baju adil, sarung adil. Lisannya adil, mulut masuk harta yang masuk ke mulut ke perut ini adil. Ketika mengambil orang lain berarti tidak adil, gitu. Adil. Ketika sudah tarut kepada Allah, berdoa kepada Allah. Rob. Insya Allah termasuk golongan yang pertama. Yang kedua, yakni wasaim hina yuftir. Berpuasa, ya, sehingga buka. Makanya ketika berpuasa itu kan disunahkan sebelum berbuka itu berdoanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Orang kadang-kadang di puasa teh sebelum puasa teh nyiapkeunna macem-macem. Jam 5 teh geus mulai meuli korma di dieu ya tah. Pernah di dieu meuli korma di dieu nya? Pernah aya di dieu ya. Ayeuna tadi kamari orang meuli cendol di dieu ya. Oh, ngono cendol aja. Cendol teh orang mana, Pak? Kita jadi bintang iklanan, poho tadi foto orang tadi poho. Cendol sweet sunah gitu namanya. Poho. Di endorse, dikumpulkan ke orangnya. Dah puasa dikumpulkan bala-bala nasi padang, nasi itu kumpulkan. Karena kebiasaan puasa nasare wae disarekeun ku Allah. Blok we.
Kadangnya aja, Allahu Akbar, alhamdulillah. Pas dibaca TV selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Sare wae itu dan tuh. Ya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yakni doa orang yang teraniaya. Hati-hati, waspadalah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, tidak berniat untuk menggurui. Orang sama-sama menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, yakni ittiba, nurut kepada Allah. Arti takwa itu nurut, yakni imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kalau kita nurut kepada Allah, insya Allah keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu amin tong kabul ya tong kitu amin rabbal alamin. Sakitu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terus istiqomah dalam maslahat, terus istiqomah dalam beramal soleh. Insya Allah termasuk golongan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.